Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam, dan selamat. Teman-teman, sahabat peci miring dimanapun berada, moga-moga hari ini baik sekali kabar untuk teman-teman semua, sobat-sobat semua. Saya kira hari ini juga banyak berseliweran berita tentang diputuskannya Sambo, dengan maksudnya diketok palu Sambo, Jenderal Verdi Sambo, atas perbuatan pidananya dengan ancaman hukuman, bukan ancaman lagi, sudah diketok, hukumannya adalah hukuman mati. Ya, sedih sih mendengarnya. Tentu ada dua ini. Kalau ada peristiwa semacam ini, bagi kawan dekat Sambo, bagi keluarga Verdi Sambo, bagi mitra Verdi Sambo, sobat-sobatnya, dan pokoknya siapapun mereka yang selama ini menjadi sohib dan seterusnya, itu pasti sedih lah. Saya saja yang bukan sohib, bukan siapa-siapanya Jenderal Verdi Sambo ini, ketika mendengar keputusan hakim itu juga, ya mau nggak mau sedih pula lah. Jadi kali ini saya mencoba membuat sesuatu, mungkin renungan, tepatnya renungan soal kematian. Judulnya Verdi Sambo menjemput maut. Nah, barangkali ini sebagai pengingat untuk kita semua bahwa memang kita semua nanti juga akan maut, meninggal. Oleh karena itu, dalam rangka menjemput maut itulah boleh disebut ini pesan untuk Verdi Sambo, juga pesan untuk kita-kita, karena sebenarnya kita ini juga semuanya menjemput maut, menuju kematian tepatnya. Nah, persoalannya jadwalnya kapan, itu yang kita tidak tahu. Kalau soal menjemput maut ini, saya teringat sebuah buku, kalau tidak salah dikarang oleh Kang Jalal, Dr. Jalaluddin Rahmat, cendekiawan muda dari Bandung, yang ke sana kemari itu diundang gara-gara menulis sebuah buku, kalau tidak salah judulnya Menjemput Maut. Yang lucu, ketika diseminarkan buku itu di Universitas Gadjah Mada, dan saya saat itu masih mahasiswa, ternyata antusiasme masyarakat itu luar biasa. Dan ternyata peminat dari seminar tentang menjemput maut itu adalah orang-orang yang kaya, orang-orang punya duit banyak. Saat itu peserta membludak, kursi penuh, dan saya tidak dapat kursi. Saya akhirnya duduk di lorong-lorong dengan menggunakan koran. Jadi duduk di antara kursi di lorongnya. Jadi di situ kita mendengarkan uraian bagaimana rasanya
ruh atau nyawa keluar dari badan. Diceritakanlah, digambarkanlah oleh Kang Jalal, panggilan akrabnya itu, yaitu seperti kalau kulit kita kena pisau, berdarah atau terkelupas, kemudian dikasihlah jeruk nipis, bukan untuk dimakan. Ini hanya untuk menggambarkan katanya rasa sakitnya ruh, sakitnya nyawa saat keluar dari badan. Memang bukan untuk ditertawakan seharusnya, tetapi anehnya peserta saat itu sama-sama semua ketawa ngakak digambarkan oleh Kang Jalal seperti itu. Jadi kalau saya gambarkan peserta itu memang rata-rata bermobil mewah. Pokoknya kalau yang perempuan pakai gelang emas, banyak banget bunyinya kerincing-kerincing. Itu menandakan banyak sekali kan duitnya yang dipasang di badan itu. Bajunya bermerek, lipstiknya aja warna hijau. Lipstik warna hijau. Maksudnya lipstik mahal. Itu untuk emak-emak atau ibu-ibunya. Badannya besar-besar, bukan langsing. Pertanda subur makmur. Intinya pokoknya gambaran peserta saat itu adalah memang orang-orang kaya. Dari mobilnya keren, penampilannya bagus, baunya wangi. Itu kan tampilan orang-orang kaya. Tapi ketika yang saya heran, kenapa mereka itu antusias ikut sebuah seminar judulnya Menjemput Maut. Saya agak lupa tahunnya, tetapi saya pikir kawan-kawan peci miring yang seusia dengan saya dan kebetulan alumni Gajah Mada dan kebetulan ada yang ikut saat itu, moga-moga ingat dengan ungkapan saya ini. Ternyata ketika nyawa itu keluar dari badan itu sakitnya luar biasa. Sakit luar biasa. Nah, tetapi begitu diceritain seperti itu, audien ini bukannya sedih, bukannya miris, malah ketawa. Aneh kan? Nah, jadi saat nyawa keluar dari badan, oleh karena itu sering-seringnya itu pertanda orang kalau meninggal senyum, berarti dia orang baik. Tapi kalau meninggal dengan meracau, meninggal dengan ungkapan-ungkapan yang tidak baik, mencaci maki, ada loh orang yang mau meninggal tetapi bukan menyebut nama Tuhan, misalnya la ilaha illallah atau apa, tapi malah maki-maki, tetapi malah kenapa? Karena saking sakitnya gitu. Nah, kalau dalam agama Islam, kalau orang mau meninggal dan dalam posisi meninggal itu bisa tersenyum, nah itu pertanda orang baik, pertanda amalnya diterima, pertanda pada saat di akhir hidupnya pun masih ingat Tuhan. Nah, pertanyaannya, Ferdy Sambo nanti karena ini sudah diputus mati, kita bukan akan lihat kira-kira apa ekspresi wajah apa dari Ferdy Sambo saat mungkin ditembak mati nanti. Apakah senyum? Apakah menangis? Atau apakah meracau? Wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Kebetulan Ferdy Sambo juga non muslim, artinya kita tidak boleh memasuki wilayah-wilayah di luar yang saya bahas ini. Tetapi secara umum saya kira
semua orang baik, semua orang yang selalu ingat Tuhan, meninggalnya itu setidak-tidaknya tidak meracau, setidak-tidaknya syukur senyum. Jadi kali ini saya sungguh-sungguh tidak tahu kira-kira apa yang terjadi nanti saat Ferdy Sambo dicabut nyawanya. Barangkali dengan cara ditembak mati itu. Karena itu memang aturannya begitu. Hanya masalahnya ini memang masih panjang ceritanya ini. Masih akan ada PK, ada banding, ada setelah keputusan diketok palu hukuman yang harus diterima oleh Ferdy Sambo akibat perbuatannya menurut hakim, tentu melalui bukti-bukti, melalui persidangan yang sudah sangat panjang dan lama ini. Dan tentu juga kalau Ferdy Sambo sempat melihat video saya ini, saya kok masih melihat ada waktu untuk berbuat baik. Jadi pastilah semua orang juga punya kesalahan. Pak Jenderal Ferdy Sambo, saya tidak memberi nasihat. Saya hanya menyampaikan kisi-kisi saja. Masih ada waktu untuk bertobat. Masih ada waktu untuk memperbaiki diri. Masih ada waktu untuk menyampaikan permohonan maaf. Barangkali memang betul-betul salah, memang betul-betul khilaf. Kalau memang hukuman ini dirasa pas, saya kira segera bertobat, kemudian segera, boleh nggak ya? Tolong dong cepet aja ditembak mati. Atau bagaimana, saya nggak tahu prosesnya itu. Tapi yang jelas, saya kok yakin ya, masih ada waktu untuk berbuat baik. Selama nafas masih di kandung badan, saya kira tidak ada yang salah, tidak ada yang, mana tahu pertobatan Anda benar-benar juga bisa diterima oleh Tuhan. Bahwa hukum antar manusia Anda berbuat salah dan Anda dihukum mati, ya itu sudah resiko. Setiap perbuatan harus bisa dipertanggungjawabkan. Dan tanggung jawab itu berupa menerima hukuman mati ini, barangkali istilahnya dengan ikhlas, dengan rela, dengan tidak perlu apalagi lah gitu. Sehingga masyarakat juga kemudian menjadi bukan simpati, tetapi menjadi legowo, lega. Jadi kisi-kisi, saya tidak sekali lagi, jenderal kok dikasih nasihat, nggak bisa jenderal dikasih nasihat. Gila Pandro. Kata siapa itu, Kasino, gila Ndro, enggak gitu, enggak. Jadi saya enggak ngasih nasihat, hanya ini menjadi renungan, ini menjadi hal yang perlu dicamkan oleh kita semua yang menyaksikan, yang punya kepedulian, yang terus-menerus mengikuti berita tentang Sambo itu. Sekali lagi, masih ada waktu. Jenderal Sambo, sambutlah kematian itu, syukur dengan senyuman. Berarti Anda orang yang gentle. Anda memang jenderal yang sebenarnya. Sebab
banyak jenderal yang tidak sebenarnya. Jenderal yang pecundang juga ada. Jenderal kancil juga ada. Jenderal ecek-ecek juga ada. Jenderal yang tidak punya nyali juga ada. Jadi bintang yang Anda sandang coba dipertahankan dengan cara Anda gentle, Anda bertanggung jawab, Anda menerima hukuman mati ini dengan ikhlas dan apa adanya. Begitukah? Begitulah? Ya, begitu itu. Moga-moga renungan ini bermanfaat. Saya Peci Miring Ahmad Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.